Sementara itu, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak terlalu peduli dengan isu keamanan di wilayah DKI Jakarta jelang pemilihan gubernur 2017 mendatang. Ahok meyakini aparat keamanan telah menyiapkan langkah antisipatif agar kondisi Jakarta tetap kondusif hingga waktu pilkada tiba. Ya, saya kira itu bagian keamanan ya, bukan tugas saya ya soal gitu ya. Masalah mengenai kasus. Ya, saya kira kasus juga udah selesai, kita udah minta maaf, kita udah datang ke Bareskrim. Silakan kalau yang berpihak nggak suka, kan pihak yang nggak suka juga punya pengacara, punya bagian hukum. Minta aja berita acara pemeriksaan ke penyidik Bareskrim, buat apa merusak Jakarta gitu loh. Pak, ini kan banyak ancaman ke Bapak nih Pak, gimana Pak, khawatir nggak Pak? Ya, saya mau khawatir nggak khawatir, kalau orang ngancam mau bilang apa ya. Saya ikhlas saja kerja untuk rakyat, saya ikhlas aja udah. Salah satu isu nasional terpanas yang dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo adalah rencana aksi unjuk rasa 4 November mendatang. Presiden dan Prabowo berharap unjuk rasa itu berjalan damai dan tetap menghormati kebinekaan. Setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, beberapa hal dibahas dalam silaturahmi kedua tokoh nasional itu. Secara umum, baik Presiden Jokowi maupun Prabowo Subianto sepakat menghadapi berbagai isu. Mereka menginginkan perbedaan yang ada tak lantas membuat rakyat Indonesia terpecah. Salah satunya dalam menyikapi rencana aksi unjuk rasa pada tanggal 4 November 2016. Selalu berharap suasana baik, sejuk, ya kan? Bapak Presiden juga sepintas tadi mengatakan, ya memang demonstrasi adalah hak konstitusional, tidak ada, dan beliau juga ingin semua yang baik, yang kondusif, dan itu yang kita inginkan, ya. Yang kita harus jaga, jangan sampai ada katakanlah yang mau memecah belah bangsa. Ya kan? Itu yang sangat kita jaga gitu loh, ya. Kita negara yang majemuk, kita negara banyak suku, banyak agama, banyak ras. Semua masalah, kalau ada masalah, marilah kita selesaikan dengan sejuk, dengan damai. Ya, di ruangan boleh kita saling menegur, tapi itu yang harapan saya sebagai anak bangsa. Saya selalu ingin suasana yang baik. Itu dari saya, Pak. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengimbau agar tokoh-tokoh agama dan tokoh politik mampu memberikan kesejukan, sehingga aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 akan berlangsung aman dan damai. Sama ya, saya jadi tokoh-tokoh agama ikut mendinginkan suasana, ikut memberikan kesejukan, tokoh-tokoh politik juga sama, mendinginkan suasana, memberikan kesejukan. Saya kira tadi kita di dalam sampai tertawa bareng-bareng bahwa rivalitas itu ada pada saat Pilpres. Itulah demokrasi. Tetapi setelah itu kita bersama-sama bahu-membahu membangun negara dari segala sisi. Saya kira ini yang yang ingin kita sampaikan. Mungkin nanti tahun 2019 bisa saja ada rivalitas lagi. Tapi setelah itu bahu-membahu lagi. Saya kira hal seperti ini yang tadi disampaikan Pak Prabowo di dalam tadi sambil makan. Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama. Oleh karena itu, kekuatan tersebut harus terus dijaga dan sudah selayaknya aksi unjuk rasa dilakukan demi kebaikan bangsa, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Tim Liputan, Berita 1. Dalam panggung politik tak terkecuali Pilkada Jakarta, busana bukan hanya fashion belaka. Setiap busana yang digunakan terkait upaya menanamkan identitas di depan calon pemilih. Beragam cara dipilih untuk membetot perhatian warga dan meraup untung dari citra yang melekat. Saya Rudi Andanu, inilah Expose, politik identitas di balik busana.
Pengundian nomor urut sudah dilakukan 25 Oktober lalu. Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni mendapat nomor urut 1. Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat nomor urut 2 dan Anies Baswedan Sandiaga Uno nomor urut 3. Pertarungan memperebutkan pemilih bakal berlangsung seru. Persaingan dimulai bahkan sejak pemilihan busana yang digunakan kandidat. Sang petahana Ahok Jarot menggunakan baju kotak-kotak. Anies Sandi memilih warna putih untuk baju mereka, tapi tak lagi berjenis koko. Juga tak ada sarung yang diselempangkan di pundak. Agus Silviana nyaman dengan baju bermotif batik. Pasangan ini tak lupa menenteng poster bergambar keduanya, menggunakan baju yang sebulan terakhir diperkenalkan Agus Harimurti. Ya, sejak maju kepalagan politik, Agus Harimurti memang rajin memakai tactical suit di berbagai kesempatan. Agus menggunakannya saat mendengar arahan dari bapaknya SBY selaku Ketua Umum Demokrat 5 Oktober lalu. Putra sulung SBY ini lagi-lagi berbaju tactical suit ketika berkenalan dengan warga Jatinegara. Saat itu, Agus didampingi istrinya, Anissa Pohan. Tactical suit adalah baju yang sering digunakan prajurit militer. Kebetulan Mas Agus ini dari kalangan muda, Y generation. Tentu Mas Agus memiliki filosofi dan beliau sendiri yang mendesain baju yang akan digunakan oleh beliau dalam proses pilkada DKI ini. Nah, memang beliau memiliki sebuah filosofi sehingga bajunya dinamakan tactical. Tactical ini mencerminkan jiwa sportif, jiwa muda beliau sebagai anak muda. Beliau nyaman dengan gaya seperti itu, desain seperti itu. Di atas baju yang dikenakannya, Agus tak lupa menuliskan akronim namanya, AHY. Apa yang ingin dikomunikasikan oleh Agus Harimurti dalam sepotong baju yang dikenakannya? Baju tersebut mencerminkan beberapa makna. Pertama, ada di sebelah kanan, itu ada bendera merah putih yang menggambarkan bahwa Agus seorang anak muda yang memiliki integritas untuk menjaga NKRI. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tulisan Jakarta untuk Rakyat. Di situ dia ingin memberikan pesan kepada masyarakat Jakarta bahwa Agus ada di dalam alternatif pemilihan gubernur untuk sebagai alternatif pemimpin dan mau bekerja untuk rakyat, menciptakan Jakarta yang adil, makmur, aman, dan sejahtera. Silviana Murni, duet Agus tak menampilkan diri seperti Agus dalam hal busana. Hanya saja, wanita kelahiran Jakarta ini selalu setia menyebut diri, saya anak Betawi. Ibu Silvi memiliki juga uniform yang mungkin karena beliau sosok gender perempuan mungkin kadang-kadang juga beliau pakai. Pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot memutuskan menggunakan baju kotak-kotak untuk membedakan diri dengan dua pasangan lainnya. Keduanya sudah memakai kotak-kotak saat diantar Megawati Soekarno Putri mendaftar ke KPU Jakarta 21 September lalu. Sebagai gubernur, wakil gubernur yang masih menjabat, Ahok Jarot tak perlu repot-repot memperkenalkan diri ke warga seperti yang dilakukan lawan politiknya. Tak heran jika intensitas menggunakan baju kotak-kotaknya tak begitu banyak. Setelah itu, Ahok Jarot terlihat menggunakan kotak-kotak lagi tatkala menghadiri deklarasi dukungan dari P3 faksi Jan Farid. Di acara resmi KPU Jakarta, pengumuman dan pengundian nomor urut, Ahok Jarot berbaju kotak-kotak. Kalau kita berkaca pada pilkada yang lalu, ya itu kan lebih merefleksikan keberagaman, kemajemukan, dan juga keanekaragaman atau mungkin diversity ya yang ada di kota Jakarta. Kotak-kotak itu melambangkan banyaknya kotak-kotak yang dirajut menjadi satu. Ahok Jarot berharap berkah dari kotak-kotak efek. Ini masih konsisten dengan apa namanya awal dari langkahnya Pak Ahok masuk ke menjadi gubernur DKI ya. Seperti yang kita tahu itu kan
Pak Ahok ini menjadi gubernur karena waktu itu mendampingi Pak Jokowi. Jadi ini isyarat bahwa ini adalah sebuah konsistensi dari langkah mereka. Sekarang, ukuran kotaknya pun lebih besar dari kotak-kotak yang dikenakan Jokowi Ahok pada tahun 2012. Iya, lebih besar memang. Iya, biru merah. Karena itu kan juga kemudian ada penambahan para pendukung, ya ada partai-partai lain. Jadi warna-warna itu juga mewakili. Jika dua pasangan yang menjadi lawannya menggunakan warna-warna terang, tidak begitu dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Keduanya merasa cocok dengan baju warna putih. Kalau filosofi putih itu kan bersih ya. Kita ingin memulai sesuatu dengan bersih. Bersih hatinya, bersih tujuannya, bersih timnya. Jadi Jakarta nanti insya Allah bersih. Nah gitu. Dalam 2 kali pilkada langsung sebelumnya, pada tahun 2007 dan 2012, warna putih identik dengan PKS. Pasti ya, karena sudah jelas Mas Anies dan Bang Sandi didukung PKS. PKS Partai Islam, Gerindra nasionalis religius. Jadi insya Allah tidak pakai peci. Kemudian kenapa? Karena peci sudah kita sepakati. Itu melekat kepada Mas Anies dan Bang Sandi. Dua-duanya adalah dari komponen umat Islam. Yang lain, Anies Sandi berikhtiar merebut perhatian warga Jakarta dengan jabatan tangan khasnya. Kami punya signage, tanda, salam bersama. Ini adalah salamnya Soekarno ketika mekik merdeka begini. Dan ini adalah salam maju bersama, salam mengajak kepada seluruh warga, ayo bergabung bersama. Lantas, apakah semua ini bermanfaat untuk menggait pemilih di Pilkada Jakarta tahun mendatang? Waktu untuk menanamkan identitas lewat busana masih panjang hingga Pilkada Jakarta digelar 15 Februari tahun depan. Siapa di antara 3 kontestan Pilkada Jakarta yang sanggup mengulang cerita sukses Joko Widodo pada tahun 2012? Saat itu Jokowi hoki dengan baju kotak-kotaknya. Cerita busana sebagai faktor penting yang ikut mendongkrak popularitas tokoh berawal dari kisah Joko Widodo dalam Pilkada Jakarta tahun 2012. Berkat Jokowi, baju kotak-kotak ngetren. Di tahun 2012, mantan wali kota Solo itu populer, tak hanya di mata warga Jakarta dan Solo, tapi di seantero Indonesia. Saat itu Jokowi berduet dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Perkara beginian merupakan hal yang membetot perhatian pakar komunikasi politik. Menurut Gun-Gun Herianto, gaya busana kandidat adalah cara mereka memasarkan diri, dan baju bisa menjadi gerbang kandidat untuk unjuk identitas di panggung depan dramaturgi. Lapis pemilihnya masih paling besar itu ada di general public gitu ya. Kan kita nggak bisa menafikan bahwa orang juga akan masih melihat identitas yang menunjukkan performance-nya, terutama physical performance-nya gitu ya. Dengan identitas itu kan menjadi hal yang bisa menjadi semacam entry point ya. Namanya entry point saya bilang. Jadi baju itu atau slogan itu menjadi entry point dari orang kemudian mau menjadi bagian dari komunikannya. Pilihan Ahok Jarot menggunakan kotak-kotak pun punya maksud. Pak Ahok tentu identitinya pada saat dia misalnya daftar ke KPU itu kan sudah mulai ornamen yang dulu
yaitu kotak-kotak itu kemudian menjadi andalan lagi kan. Sebenarnya saya melihat Pak Ahok mempertahankan political identity yang sudah ada sebelumnya. Dulu kan kotak-kotak itu menjadi sangat kuat gitu, impresif gitu di publik ketika dengan Pak Jokowi di tahun 2012. Jadi sebenarnya memori publik dibawa ke memori suksesnya relawan kotak-kotak Jakarta Baru ya di 2012. Memori tadi coba ditegaskan lagi dengan mengemas baju kotak-kotak ukuran lebih besar. Nah, dari kotak-kotak itu kan orang semua sudah tahu sejak zaman Jokowi kan. Mereka mencoba untuk membangun semacam spirit gitu ya, progresivitas muda gitu ya, dan kotak-kotak kan banyak dipakai oleh anak-anak generasi muda gitu, dan paduan antara kotak dengan kotak dengan jeans itu menunjukkan semacam apa namanya kemauan untuk lebih progresif, bekerja jauh lebih cepat gitu. Agus Harimurti Silviana Murni fokus pada politik representasi. Dari sudut pilihan identiti baju kan nampak jelas bahwa mereka mencoba untuk menonjolkan identitas kebetawian gitu ya, dengan mencoba untuk pada saat mendaftar itu dengan baju khas Betawi gitu ya, berkopiah dan berkalung sarung. Tactical suit yang digunakan Agus Harimurti tak terkecuali. Pilihan identiti bajunya itu menurut saya genuine. Jadi memadu-madankan antara kaos yang biasanya dipakai di militer itu menjadi sesuatu yang bisa dipakai di dunia politik gitu. Simbol AHY di situ, kemudian baju itu memang akan menarik gitu ya, eye catching untuk dilihat sebagai sebuah identity ya dalam konteks pemasaran politik. Pada sosok Anies Baswedan Sandiaga Uno, busananya cenderung tidak seragam. Dalam arti tak ada uniform yang permanen. Namun, warna putihlah yang ditonjolkan. Pasangan Pak Anies, saya melihat memang ada perpaduan ya, masih tetap juga mencoba untuk menonjolkan aspek uniform Betawi gitu, meskipun saya bilang tidak utuh ya, waktu daftar kan hanya baju koko dan kain sarung ya, tanpa kopiah ya. Meskipun di beberapa kesempatan lain dia juga menggunakan baju Betawi itu, artinya mencoba untuk menyelangi juga apa namanya nilai kearifan lokal, terutama di identitas pemilih yang kemungkinan itu kan jumlah pemilih Betawi juga besar gitu ya. Pasangan Anies Sandi mengincar anak muda dan berpendidikan. Ada yang sisi lain saya lihat Pak Anies waktu misalnya dan Pak Sandi waktu datang ke rumah sakit waktu itu pemeriksaan kesehatan kan menggunakan jeans ya, dan Pak Anies nampak lebih menunjukkan keinginannya dibaca sebagai kandidat muda gitu. Konstruksi realitas yang kemudian dibangun di situ adalah muda, intelektual gitu. Dengan saya lihat sebelum ini agak jarang tampil Pak Anies menggunakan kacamata. Gun-Gun menilai sebagai pasangan, Anies Sandi belum memiliki identitas yang khas. Pak Anies saya melihat belum ada satu greget ya di identitas, terutama di baju yang kemudian bisa memalingkan perhatian. Masih sangat usual gitu ya. Sandi itu relatif jauh lebih punya identitas di baju ya. Contoh misalnya di beberapa kesempatan dia intensnya menggunakan batik, baju pendek gitu, batik pendek, dan seringkali menggunakan baju-baju casual yang menunjukkan identitas kemudaannya gitu ya. Contoh misalnya juga di banyak momen political publicity seperti Jakarta Berlari atau kemarin di Jakarta Marathon. Kandidat tak bisa tidak
harus meramu identitas khas agar melekat pada dirinya. Namun, membenamkan identitas yang kurang tepat bisa mendatangkan mudarat. Saya mulai dulu dari plusnya. Jadi plusnya akronim itu memang dalam banyak kejadian di banyak momen demokrasi elektoral itu akan lebih memudahkan orang untuk mengingat ya. Kelemahannya saya melihat ini mengekor Pak SBY. Jadi untuk warga DKI saya nggak tahu ya, hitungan saya faktor SBY ini bisa jadi barrier gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat kritis di DKI itu tidak terlalu happy gitu dengan kinerja Pak SBY 2 periode. Kotak-kotak besar ala Ahok Jarot pun bukan tanpa risiko. Kelemahannya ini belum tentu sesukses 2012 itu ya dengan identitas yang sama. Kenapa? Karena kan brand itu biasanya dengan identitas tertentu khas dengan satu atau dua orang, dan itu kan sudah Pak Jokowi dan Pak Ahok. Jadi kreativitas di situ menurut saya kurang ya, sehingga kecenderungannya menggunakan atribut yang sudah lewat itu bukan lagi out of date sebenarnya, tetapi orang sudah mungkin kalau ibarat identitas itu butuh sesuatu yang lebih menyegarkan sehingga kemudian impresif gitu. Tentu kita juga memahami ya, simbol itu penting, tetapi yang lebih penting sebetulnya substansinya. Nah karena itu kita justru ingin substansinya adalah bahwa baju ini menjadi substansi, kita ingin bersih, kita ingin dekat, ya, karena baju putih memang baju yang diterima oleh semua. Saya percaya bahwa taktikal ini menarik, memang beberapa teman-teman dan masyarakat menanyakan belinya di mana. Ini juga menjadi sebuah trendsetter di dalam proses pilkada. Mereka ini dukungan terhadap pasangan ini ya karena mereka belief terhadap kinerjanya Pak Ahok dan Pak Jarot selama ini, dan sekarang kan udah banyak buktinya, kali-kali menjadi bersih, terus kemudian adanya relokasi penduduk ke tempat tinggal yang lebih baik. Menancapkan identitas lewat busana hanya satu hal. Yang paling penting untuk merebut pemilih adalah program yang disodorkan kandidat. Apakah orang tergerak memilih karena baju? Saya melihat tidak signifikan. Tetapi apakah orang terpalingkan perhatiannya karena baju? Itu bisa. Tetapi setelah orang sudah terpalingkan perhatiannya itu, what next-nya itu yang harus dipikirin oleh para kandidat dan tentu tim ses dan konsultan. Atau hanya bagus penampilannya aja, tapi programnya misalnya tidak menarik.